Bab 411. Masalah anak. Clara Xiao memandang warrior yang, tatapan mereka saling bertemu, jarak mereka sangat dekat. Warrior yang pun bisa mencium aroma wangi banda Clara Xiao, meskipun ada pisau tajam di lehernya, tetapi membuat hati dia bergejolak. Clara Xiao sangat cantik. Kecantikan dia tidak kalah dari segala wanita yang pernah dijumpai warrior yang, wajah yang putih mulus, sepasang mata yang indah, meskipun dia sering menunjukkan tatapan dingin, tetapi tidak bisa dipungkiri, dia tetap begitu cantik dan menarik perhatian orang lain. Berbeda dengan Sheila King memang sudah bersikap dingin dari dalam, tidak peduli ketemu dengan siapa. Dia tetap akan bersikap dingin, bagaikan sebuah es, orang asing dilarang mendekat. Sedangkan Clara Xiao, luar dingin tapi dalam hangat. Dingin hanya eksternal dia, yang lebih tepat demi melindungi diri sendiri. Tetapi saat sudah berkenalan dekat dan dipercayai oleh dia akan menunjukkan sisi imutnya. Berjarak begitu dengan warrior yang, muka Clara Xiao kembali memerah, tetapi melihat senyuman warrior yang, dia pun menenangkan hati, tidak memilih untuk mengelak, melainkan semakin mendekat. Saat ini, dia sudah bisa mendengarkan suara napas warrior yang. Muka Clara Xiao semakin memerah, pedang sabit sudah tidak berbahaya. Sebelumnya disandera di leher warrior yang, sekarang diletakkan di leher warrior yang lebih tepat. Memegang pedang sabit semakin dekat dengan leher warrior yang, Clara Xiao tidak berani memandang warrior yang, kamu dilarang menggangguku, jika tidak aku akan membunuhmu. Agar tidak terlihat sedang bercanda, dia pun menempel lebih erat pedang sabit ke leher warrior yang, hanya saja saat menyentuh di kulit warrior yang, dia kembali menarik cepat ke belakang, bagaikan disengat listrik. Warrior yang tersenyum, memeluk pinggang Clara Xiao dan berkata, Clara, kita sekarang sudah termasuk pasangan Tao. Mendengar kata pasangan Tao, muka Clara Xiao kembali merah, langsung menggeleng kepala dan berkata, belum. Tetapi kita sudah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pasangan Tao. Ujar warrior yang dengan nada kecil. Aku. Wajah Clara Xiao semakin memerah seperti tomat. Saat ini, wajah Clara Xiao seperti tomat, semakin cantik. Melihat ini, warrior yang pun terdiam sejenak, lalu memeluk erat Clara Xiao, bibirnya mendekati bibir Clara Xiao yang menggoda ini. Badan Clara Xiao langsung kaku, pelan-pelan pisau sabit pun terjatuh dari tangannya. Bibir Clara Xiao sangat lembut dan harum, juga ada sedikit manis. Pinggang Clara Xiao sangat langsing dan lembut, mengelus di sana seperti tidak bertulang. Tentu saja ada satu bagian lebih lembut dan langsing. Karena masih siang hari, warrior yang pun tahu untuk menahan nafsu, mencium sebentar Clara Xiao, dia pun berhenti, melihat Clara Xiao yang terlelap dan memejamkan mata. Warrior yang pun tersenyum, kembali mencium bibir Clara Xiao, lalu seperti mengumumkan hal penting, Clara, mulai dari hari ini, kamu adalah pasangan Tao aku. Muka Clara Xiao pun memerah, pelan-pelan mengangguk kepala. Mengetahui Clara Xiao seorang pemalu, dia bisa mengangguk kepala sudah sangat bersyukur. Warrior yang tidak lagi mengejeknya, tersenyum dan memeluk Clara Xiao. Dia sangat menikmati rasa ini, karena sejak dulu tidak pernah dia rasakan. Memeluk Lesti Qin si siluman itu, kebanyakan adalah nafsu. Sedangkan dengan Sheila King, di saat sadar, hanya pernah memeluk satu kali, tapi hanya beberapa detik saja. Dalam kondisi ini, mana ada perasaan? Warrior yang sangat suka memeluk Clara Xiao, karena ini membuat dia merasa puas dan bahagia. Melihat Clara yang ada di pelukannya, warrior yang dalam hati berkata, sebenarnya, syarat aku juga tidak terlalu tinggi.
Warrior yang pun teringat satu kalimat, aku awalnya sangat baik, tetapi karena kenyataan ini membuat aku menjadi jahat. Hidup di dunia ini, banyak hal tidak bisa dikendalikan diri sendiri. Ada beberapa hal, kamu tidak suka tetap saja harus melakukannya. Di dunia ini, hanya memiliki kekuatan baru bisa mengendalikan hidup sendiri dan melakukan hal yang ingin dilakukan. Tidak ada kekuatan, apapun semuanya hanya omong kosong. Diam sejenak, Clara Xiao mendadak bertanya, aku akan punya anak. Warrior yang terdiam. Clara Xiao dengan muka merah berkata, jika ada, kamu yang rawat, aku. Aku tidak pandai. Warrior yang pun tercengang. Tapi, aku bisa mengajari dia menggunakan belati dan kamu mengajarinya pedang, dia pasti akan menjadi master hebat. Ujar Clara Xiao dengan muka merah. Nada bicara sedikit malu, tetapi juga ada sebuah harapan dan impian. Melihat harapan dan impian Clara Xiao, warrior yang pun terharu, menghirup napas dalam-dalam. Warrior yang pun membungkuk badan mencium kening Clara Xiao, dengan nada lembut berkata, ada, pasti ada. Seolah-olah merasakan perubahan suasana hati warrior yang, Clara Xiao pun tidak malu-malu lagi, membuka tangan lebar memeluk erat pinggang warrior yang. Aku mau kembali ke wilayah selatan, ujar warrior yang. Aku ikut kamu pergi, ujar Clara Xiao. Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, kali ini kembali, akan sangat berbahaya. Clara Xiao mengangkat kepala melihat warrior yang dan berkata, pasangan tahu bukannya seharusnya hidup dan mati bersama. Warrior yang pun terdiam. Tidak lama kemudian, warrior yang tiba-tiba senyum dan berkata, apa yang kamu katakan benar, pasangan tahu harus hidup dan mati bersama. Aku tidak seharusnya memengaruhi kamu dengan pemikiranku ini tidak adil bagimu. Meskipun semua demi kebaikanmu, tetapi Clara kamu punya pilihan sendiri, aku tidak boleh merampas hak kamu ini. Dia kenapa mengubah ide? Alasan utama karena ayah Clara Xiao, yang merupakan master super akan ikut ke wilayah selatan. Ada dia di sana, Clara Xiao mana mungkin akan baik-baik saja. Mereka pun saling berpelukan sampai matahari terbenam. Mendadak Clara Xiao melepaskan dari warrior yang, kembali ke wajah serius. Warrior yang juga tidak merasa heran, karena Suryadi Ye datang. Semuanya sudah siap? Tanya warrior yang. Suryadi Ye mengangguk kepala dan berkata, semua orang sudah keluar dari kota kuno, bersembunyi di luar kota kuno. Satu perintah dari Master Pedang, kami akan segera bergerak, menyerang wilayah selatan. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, bagaimana kondisi wilayah selatan sekarang? Banyak pihak yang bergerak diam-diam. Suryadi Ye berkata, meskipun kelihatan tenang, tetapi diam-diam bergerak. Sekte Pedang sudah mulai memanggil pulang semua murid yang ada di luar. Sepertinya Sekte Pedang akan melakukan tindakan besar, tetapi masih belum tahu detailnya. Di saat Sekte Pedang memanggil kembali murid-muridnya, Sekte Hantu, Istana Bunga, Partai Yuan, Sekte Hao Yue dan Istana Salju juga mulai memanggil murid-muridnya kembali. Yang perlu dilaporkan, Pangeran Sembilan Benua Kekaisaran Qin juga mulai membawa pasukan elit kembali ke kota Kekaisaran. Sekarang di wilayah, semuanya bergerak diam-diam, seolah-olah akan terjadi masalah besar. Kekacauan sudah akan dimulai. Semakin kacau semakin bagus. Warrior yang lanjut berkata, terus perhatikan kondisi wilayah selatan. Baik. Oh iya, Fendi Liu wilayah tengah itu sudah mati. Tanya warrior yang secara mendadak. Suryadi Ye menggeleng kepala dan berkata, si Tuali gagal membunuhnya. Kenapa? Tanya warrior yang sambil mengerutkan kening. Dia memiliki kemampuan yang kuat,
bisa memanggil monster hitam khusus terbang. Ujar Suryadi Ye. Ternyata seperti ini, warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Sudahlah, tidak perlu memedulikan dia lagi, beritahu pada seluruh anggota, suruh mereka baik-baik istirahat, jaga stamina, tidak lama kemudian, kita akan menghadapi pertempuran besar." Baik. Setelah itu, Suryadi Ye pun menghilang. Setelah Suryadi Ye menghilang, warrior yang membalikkan telapak tangan, di tangannya muncul cincin penyimpanan Fendi Liu. Melihat benda ini, ekspresi warrior yang seketika menjadi jelek. Di dalam cincin penyimpanan ini, benda sangat sedikit, bisa dikatakan tidak ada, batu energi pun cuma sedikit, tidak sampai 20.000. Sisanya adalah pakaian dalam wanita, beraneka ragam warna, ada puluhan ribu helai. Sisanya berbagai macam buku dewasa, juga ada banyak botol kecil berwarna biru, tertulis obat perangsang. Warrior yang menggeleng kepala, lalu melempar cincin penyimpanan ini ke dalam bawah tanah. Dia bukan orang mesum, tentu saja tidak tertarik pada pakaian wanita. Di saat ini, permukaan panggung seni bela diri mendadak bergetar. Melihat kondisi ini, warrior yang pun berbahagia, tanpa ragu-ragu membawa Clara Xiao lompat ke bawah. Dia sudah tidak tahan untuk melihat benda pusaka yang dikoleksi oleh naga putih ini. Bersambung.